dan bisa disebabkan oleh faktor merokok. Menurut CDC, gejala yang dirasakan seperti kekakuan sendi di pagi hari walaupun belum melakukan aktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rheumatoid arthritis merupakan suatu peradangan kronis yang sebagian besar mempengaruhi sendi, namun juga bisa terjadi pada sistem lain seperti kulit, paru-paru, dan lain sebagainya. Rheumatoid arthritis ini merupakan suatu penyakit autoimun di mana sistem kekebalan tubuh berbalik menyerang sendi, otot, tulang, dan organ lainnya secara tidak sengaja. Bersama saya Devi Febriani, perawat kamar bedah. Di video kali ini saya akan membahas mengenai rheumatoid arthritis atau masyarakat pada umumnya mengatakan penyakit rematik. Pada dasarnya penyakit rematik ini dapat menyerang hampir semua sendi, tetapi yang paling sering itu menyerang pada sendi di pergelangan tangan, kemudian sendi pada daerah jari, kemudian lutut dan engkel kaki. Penyakit rematik artritis ini tidak hanya menyerang usia tua, tapi dapat menyerang pada usia muda. Penyebab rematik pada usia muda sama halnya pada usia tua, sifatnya multifaktor. Di antaranya ada karena faktor genetik, di mana jika dalam anggota keluarga mengalami penyakit rematik, maka kemungkinan besar kamu memiliki risiko tinggi mengalami penyakit ini. Kemudian bisa disebabkan oleh faktor merokok. Menurut CDC, berbagai penelitian, merokok dapat meningkatkan risiko seseorang untuk terkena rematik ini dan mempengaruhi tingkat keparahan dari penyakit tersebut. Dan hal ini berlaku bagi perokok aktif juga perokok pasif. Jadi hati-hati bagi kamu yang mungkin saja tidak merupakan perokok aktif tapi selalu berada dalam suatu ruangan dengan orang yang perokok aktif, maka kamu tergolong sebagai perokok pasif. Dan ini bisa menyebabkan risiko terjadinya rheumatoid arthritis. Kemudian bisa disebabkan oleh faktor obesitas. Penyebab rematik di usia muda dapat dipicu oleh obesitas. Kamu berpeluang mengalami rematik jika memiliki berat badan berlebih atau obesitas. Semakin tinggi berat badan, maka semakin tinggi risiko mengalami rheumatoid arthritis. Obesitas ini bisa menyebabkan sakit atau radang pada sendi karena adanya beban atau tekanan berlebihan yang harus ditahan oleh sendi. Kemudian bisa disebabkan oleh cedera, trauma atau cedera seperti retak atau patah tulang, dislokasi sendi, hingga kerusakan ligamen juga dapat memicu perkembangan rematik di usia muda. Lalu faktor jenis kelamin, di mana perempuan memiliki kemungkinan 1-2 kali lebih banyak terkena penyakit rheumatoid arthritis dibandingkan pada pria. Hal ini disebabkan karena adanya perubahan hormon seksual seperti setelah kehamilan atau sebelum memasuki menopause dipercaya memicu penyakit rheumatoid arthritis ini. Pada rheumatoid arthritis akan menimbulkan beberapa gejala klinis pada penderitanya, baik itu pada usia muda maupun pada usia tua. Yang membedakan antara usia muda dan usia tua adalah tingkat keparahannya. Gejala yang dirasakan seperti kekakuan sendi di pagi hari walaupun belum melakukan aktivitas. Umumnya persendian terasa kaku di pagi hari dan bisa berlangsung lama. Berbeda dengan penyakit osteoartritis yang rasa nyerinya hanya berlaku sebentar. Gejala selanjutnya adalah pembekakan dan nyeri sendi. Sendi yang mengalami pembekakan dan nyeri biasanya akan terasa lebih hangat
kemudian terasa lembek jika disentuh. Rasa nyeri juga terjadi saat menaiki tangga pada sendi yang mengalami rheumatoid arthritis. Kemudian tentu saja terdapatnya benjolan. Sekitar 20% penderita rematik menimbulkan benjolan di bawah kulit seukuran kacang hijau dan seringkali terletak di dekat persendian dan akan selalu ada selama mengalami rheumatoid arthritis. Gejala selanjutnya adalah terdapatnya penumpukan cairan. Cairan dapat terakumulasi terutama di pergelangan kaki, kadang pada daerah belakang lutut yang dikenal dengan istilah kista Baker. Namun tidak semua penderita rheumatoid arthritis memiliki kista Baker. Kemudian mengalami gejala kesemutan, peradangan, dan pembekakan pada tendon yang akan menyebabkan terjadinya saraf terjepit sehingga dapat menimbulkan gejala kesemutan dan juga mati rasa. Demikian sedikit informasi dari saya, semoga sedikit membantu. Terima kasih sudah menonton, jumpa lagi di video saya yang lain. Jangan lupa untuk like, komen, dan di subscribe. Dukung channel saya ini agar lebih berkembang. Stay healthy. Assalamualaikum.